Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Newsroom. Pemirsa, untuk bahas tema kita pada hari ini, yang mengenai pihak asing di kerusuhan Papua. Kita mulai dari Bang Dev Laksono. Bang Dev, mungkin bisa diceritakan dulu kondisi terkini di tanah Papua saat ini seperti apa ini, Bang? Ya, kondisi mulai berangsur-angsur kondusif, mulai damai, lalu walaupun masih siaga 1, ya, TNI, Polri, terus juga aparatur sipil lainnya masih dalam keadaan siaga. Baik. Karena memang masih banyak informasi akan ada gerakan ini, gerakan itu. Jadi semuanya itu sedang ditampung. Dan akan tapi masyarakat sudah mulai bisa beraktivitas melakukan aktivitas kembali. Pelan-pelan beraktivitas kembali. Walaupun banyak juga kantor-kantor yang kemarin itu sempat dibakar. Nah, itu sudah disiapkan kantor penggantinya supaya pelayanan masyarakat itu bisa berjalan kembali. Baik. Cuman ya ini nggak bisa hanya dari satu sisi keamanan saja ya. Memang harus semua elemen masyarakat ini turut serta untuk mendamaikan kembali Papua. Dan ini juga penting bukan hanya untuk perdamaian Papua dan juga NKRI, akan tapi juga lebih penting lagi ini untuk kemajuan ekonomi masyarakat Papua. Betul. Untuk memberantas, menghancurkan segala macam ketidakadilan, kejompangan hidup, kemiskinan. Kalau tidak ada damai di Papua, kalau terus-terus ribut, sulit untuk Papua itu berkembang karena untuk meningkatkan perekonomian Papua, membuka lapangan pekerjaan, itu dibutuhkan investasi dari luar. FDI, Foreign Direct Investment. Nah, untuk itu ya, hal yang pertama itu harus ada kepastian kestabilan hukum. Terutama keamanan ekonomi gitu ya. Baik. Gitu. Bang Rizal, ini informasi yang ada, kondisi terkini ataupun saat ini di Papua seperti apa? Ya, yang saya khawatirkan justru potensi untuk terjadinya konflik horizontal. Karena saya lihat dari masyarakat pendatang, seperti ada inisiatif untuk melakukan pengamanan secara swadaya, dan tentu juga dengan berkoordinasi dengan aparat. Nah, kalau menurut saya sebaiknya memang masyarakat pendatang itu jangan sampai dilibatkan dalam melakukan pemulihan keamanan di Papua. Jadi biarkan, serahkan itu semua kepada pihak aparat, khususnya Polri dan TNI. Nah, ini juga saya mesti sampaikan juga. Jadi pihak aparat juga jangan melibatkan masyarakat juga. Betul. Karena apabila itu terjadi, maka jika sudah terjadi konflik horizontal itu akan sangat sulit. Ya, itu ditakutkan sebenarnya, Bang, ya. Kita pikir kita harus betul-betul cegah ini jangan sampai terjadi. Baik, Bang Dev, bisa dikatakan tadi kondisi di Papua sudah mulai membaik, aktivitas masyarakat pun sudah mulai berjalan. Nah, kalau kita kembali ke adanya investigasi mengenai insiden di Papua ini, ada dugaan bahwa adanya pihak asing yang menunggangi. Ini pandangannya gimana, Bang? Ya, memang itu laporan yang kita terima, ya, baik di media ataupun yang diberikan secara resmi. Kebetulan nanti jam pukul 2 siang akan ada rapat dengan Kemhan, rapat dengan TNI dan juga dengan BIN dan instansi terkait dengan DPR RI untuk membahas lagi langkah-langkah apa saja yang sudah dijalankan dan apa yang dibutuhkan ke depannya, karena harus dilaporkan ke DPR. Harus ada solusi ya. Harus ada solusi. Nah, dan ya yang memang sekarang ini kan beredar juga, saya terima sendiri juga itu foto-foto ataupun testimoni orang bilang katanya orang-orang yang Jawa, terutama yang dari Muslim itu diganggu, rumah ibadahnya dihancurkan. Nah, tapi itu setelah saya cek itu informasi itu tidak benar. Nah, jadi banyak itu gangguan-gangguan itu diciptakan agar untuk memperdalam, memperparah situasi, memperkeruh situasinya. Nah, ya, maka itu di sini BSSN dan Kominfo juga harus bertindak cepat untuk segera memblok isu-isu hoax ini agar jangan sampai perpecahan ini makin melebar sehingga, karena tujuannya satu, itu adalah mengacaukan situasi dan memecahkan Papua dari Indonesia. Dan itu akan digunakan dengan apa saja karena ini niatnya sudah niat jahat. Nah, jadi maka itu masyarakat Indonesia, saya yakin masyarakat itu sudah lebih pintar dan kita harapkan bahwa aparat ini bisa lebih siaga dalam mengkonten persoalan ini agar jangan sampai melebar kemana-mana. Baik, Bang Rizal, terkait dengan insiden yang ada di Papua ini, informasinya adanya tunggangan dari pihak asing. Kalau Anda melihat sejauh ini, apakah memang benar, Bang? Kalau saya lihat begini, isu Papua ini kan sudah internasionalisasi. Jadi sebetulnya
mengenai masalah terjadinya internasional. Kalau saya lebih suka menyebutnya internasionalisasi gitu ya. Karena isu ini kan selalu dibahas hampir tiap tahun di Majelis Umum PBB. Dan Majelis Umum PBB ini akan bersidang kalau nggak salah tanggal 17 September. Dalam waktu dekat ini ya. Dan pembahasan mengenai Dewan HAM PBB juga sudah dimulai. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah bahwa sebetulnya isu Papua ini akan bergulir di pembahasan sidang Majelis Umum PBB. Nah, di situ yang harus kita perhatikan adalah bagaimana diplomat kita harus merespon. Saya lihat ada satu negara dan mungkin diikuti beberapa negara lain yang sangat aktif untuk menyuarakan persoalan di Papua melalui agenda dekolonisasi. Nah, ini adalah negara Vanuatu. Memang negara kecil, namun dia punya suara yang sama di PBB. Nah, inilah yang harus diantisipasi oleh diplomat kita. Dan kemudian juga persoalan internasionalisasi ini juga harus diantisipasi secara sinergis juga. Kasihan diplomat kita yang yang ditugaskan di New York sana di PBB. Karena dia harus menjawab berbagai masalah persoalan yang ada di tanah air. Nah, di sini perlunya ada sinergi baik itu antara diplomat kita yang di luar maupun dengan pihak mungkin Bung Dev tadi Komisi 1 ya. Biasanya Komisi 1 kan juga diundang juga ke sana. Nah, ini saya pikir harus ada semacam kerjasama yang cukup baik. Dan kemudian juga harus ada feeding dari lembaga intelijen. Hal yang clear-nya seperti apa. Tadi juga terkait apa yang Bung Dev sampaikan soal masalah bagaimana mengantisipasi hoax dan segala macam itu memang harus dilakukan. Namun hal itu akan tidak efektif kalau komunikasi di Papua internet itu diputus. Nah, itu juga tetap memang seperti buah simalakama. Tapi saya pikir itu harus kita ambil gitu loh. Risiko itu harus kita ambil. Ini tetap akses informasi harus dibuka. Kalau enggak nanti bagaimana kita meng-counter berita-berita hoax tersebut. Dianggap belum tertutup. Betul. Nah, baik. Bang Rizal tadi sempat mengatakan bahwa isu ini ditakutkan sampai nanti akhirnya sampai menjadi isu internasional. Ya memang saat ini masih jadi isu nasional. Nah, nantinya ditakutkan menjadi isu internasional, apa poin utama yang memang harus kita hindari? Namun dijawabin nanti dulu Bang Rizal, karena bisa kami harus jeda tetap bersama kami dalam program Newsroom.